Ini dia investasi paling menguntungkan untuk anak muda, SMA maupun mahasiswa. Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Teman-teman yang nonton video ini pasti gak jauh-jauh dari judulnya. Teman-teman pasti sedang duduk di bangku SMA ataupun sedang menjadi seorang mahasiswa. Dan teman-teman mulai bertanya-tanya, sebenarnya investasi apa sih yang paling cocok buat aku? Investasi apa sih yang paling menguntungkan buat aku di masa depan? Nah, daripada teman-teman keblangsa atau salah arah atau salah jurusan, teman-teman lebih baik aku beritahu. Setidaknya ada beberapa investasi yang perlu teman-teman siapkan dalam diri teman-teman, baik itu di usia muda, usia pertengahan, sampai usia lanjut. Yang terpenting teman-teman tahu tentang pandangan ini. Aku akan membahasnya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, bagian yang pertama adalah investasi yang cocok untuk anak muda, untuk anak-anak SMA atau anak-anak mahasiswa. Nah, investasi apa yang paling tepat untuk mahasiswa ataupun anak SMA adalah investasi jati diri. Jati diri. Teman-teman, kita lahir itu mulai dari nol, betul-betul gak tahu apa-apa, gak punya keterampilan, gak punya gelar sarjana, gak punya keahlian-keahlian khusus. Maka dari itu kita disekolahkan, kita menempuh bangku pendidikan supaya kita punya keahlian khusus, keterampilan khusus, supaya kita bisa bekerja dan mendapatkan pengakuan dan penghasilan. Itulah yang disebut dengan jati diri. Jati diri dibangun dari mulai SD sampai kuliah, sampai sarjana, sampai dapat gelar dalam namanya. Itu baru jati diri. Sebagai seorang lulusan manajemen, maka jati dirinya adalah seorang manajer. Atau sebagai lulusan akuntansi, maka jati dirinya adalah seorang akuntan. Nah, teman-teman, dalam usia SMA sampai mahasiswa, investasi yang paling menguntungkan adalah investasi jati diri yang dilakukan melalui tahapan-tahapan pendidikan. Tapi, pendidikan nggak cuma formal, nggak cuma SMA, nggak cuma kuliah, tapi ada pendidikan yang disebut pendidikan non-formal. Dari manapun pengetahuan dan ilmu teman-teman dapatkan, itu adalah proses teman-teman membentuk jati diri. Ada yang ikut seminar public speaking, ada yang ikut seminar kewirausahaan, ada yang ikut seminar digital marketing, dan masih banyak lagi. Itu juga merupakan tahapan membangun jati diri. Nah, kalau teman-teman pengen bersaing di usia muda, di usia SMA sampai kuliah, pengen jadi yang lebih cepat daripada yang lain, teman-teman tidak boleh hanya bergantung pada pendidikan formal. Teman-teman juga harus investasi jati diri yang modalnya didapatkan dari pendidikan non-formal. Misalnya ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan, nonton video YouTube yang mengedukasi, investasi personal branding, menjadi seorang influencer, dan masih banyak lagi. Itu adalah investasi jati diri non-formal. Kalau formal kan lama, harus nunggu usia 23 tahun baru dapat gelar. Itu pun kalau keterima kerja. Kalau nggak keterima kerja, nganggur, nggak dapat pengakuan, nggak dapat hasil apa-apa. Tapi kalau teman-teman menyiapkan cadangannya dari sekarang dengan investasi di sektor non-formal, dalam investasi public speaking, digital marketing, sosial media, maka teman-teman punya cadangan jati diri. Nah, cadangan jati diri ini penting banget karena pendidikan formal dan jati diri kita secara formal dari pendidikan itu tidak menjamin kita mendapatkan pekerjaan, apalagi di persaingan kerja yang semakin ketat sekarang ini. Maka buat teman-teman yang masih SMA, yang masih kuliah, investasilah yang serius dalam jati diri, dalam personal branding, bisa di sosial media ataupun di dunia nyata. Kalau di dunia nyata contohnya apa? Misalnya ada acara 17-an Agustus, teman-teman ikut menjadi panitia, menjadi yang membacakan doa, yang jadi MC, atau yang jadi penyelenggara acara, atau yang punya keahlian lebih yang ditonjolkan supaya punya pengakuan dari orang lain. Untuk yang di dunia maya seperti apa Mas Kumas? Membangun personal branding dengan menjadi seorang konten kreator, berbagi ilmu tentang sesuatu hal yang teman-teman ahli, yang teman-teman terampil. Itu adalah personal branding dalam dunia maya. Dua-duanya punya kesempatan untuk sukses. Kalau aku sendiri lebih prefer ke dunia maya, karena bisa menjangkau orang secara luas di seluruh Indonesia. Sedangkan dunia nyata, maka teman-teman hanya bangun personal branding di lingkungan teman-teman aja. Dua-duanya justru akan lebih bagus.
Ketika teman-teman sukses menginvestasikan jati diri dengan baik, maka teman-teman akan aman secara finansial. Kita nggak ngomongin investasi finansial, kita ngomongin investasi jati diri. Tapi untuk mendapatkan finansial ataupun keuangan, teman-teman harus punya jati diri. Karena namanya pemasukan atau income itu dihasilkan dari jati diri teman-teman. Menjadi seorang akuntan ataupun manajer baru dapat penghasilan atau uang. Nah, baru ketika teman-teman dibayar atas jati diri teman-teman, baru teman-teman ngomongin investasi finansial. Nah, kalau kita ngomongin investasinya uang, sementara teman-teman nggak punya jati diri, kalau uangnya habis, ya nggak akan dapat lagi. Contohnya uang kaget, uang hadiah. Kalau teman-teman sudah dapat tapi nggak punya jati diri, maka hamburkan sia-sia dan nggak akan dapat lagi. Tapi kalau punya jati diri yang kuat, uangnya habis, amit-amit kemalingan ataupun kerampokan, jati dirinya kan masih ada. Sebagai seorang ahli akuntansi atau sebagai seorang influencer atau sebagai orang content creator yang punya pamor, punya popularitas, kalau kemalingan, bangkrut, uangnya habis, masih bisa ngumpulin lagi karena punya jati diri. Jadi jati diri adalah investasi yang melekat kepada diri teman-teman. Investasi yang hanya hilang ketika teman-teman mati. Kalau teman-teman masih hidup, masih sehat, akan selalu menjadi penghasilan. Itu adalah investasi jati diri. Kita baru di tahap yang pertama, kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, di segmen ataupun tahap yang kedua ini kita baru ngomongin investasi finansial. Jadi sebelum teman-teman ngomongin investasi keuangan, saham, pasar uang dan lain sebagainya, teman-teman harus bisa dulu investasi jati diri. Baru kita sekarang ngomongin investasi finansial. Nah, apa yang cocok untuk mahasiswa dan SMA adalah investasi yang minim dengan resiko. Contohnya reksadana, pasar uang ataupun saham. Kalau teman-teman investasi dalam kripto, itu akan sangat beresiko sekali. Karena kripto tidak punya fundamental analisis yang cocok untuk teman-teman jadikan alasan dalam berinvestasi. Nah, investasi finansial ini, teman-teman harus betul-betul dapat mempekerjakan uang untuk menjadi penghasilan bagi teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin investasi finansial, kita ngomongin soal bagaimana uang bekerja untuk kita, bukan bagaimana kita bekerja untuk uang. Maka untuk bisa mempekerjakan uang, teman-teman harus punya uang dulu yang didapatkan dari investasi jati diri. Nah, ini adalah tahapan yang kedua atau segmen yang kedua. Segmen yang ketiga baru kita ngomongin investasi kematian ataupun investasi di akhirat nanti. Nah, ini baru kita ngomongin soal agama. Walaupun agak melenceng dari konsep kita di awal, tapi ini juga investasi yang penting banget. Di usia muda, kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk investasi di akhirat ataupun kematian. Tapi semakin kita mendekati lanjut usia, kita harus mulai investasi yang sunah-sunahnya juga, supaya kita bisa selamat nggak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, ini adalah 3 investasi yang penting banget untuk teman-teman lakukan, baik di usia muda, usia pertengahan, sampai usia tua. Kenapa segmen ini lebih banyak aku bahas di segmen yang pertama ataupun segmen anak muda? Karena video ini sebenarnya menjelaskan tentang investasi untuk anak muda, bukan untuk yang tua ataupun untuk yang pertengahan. Nah, semoga video ini membantu teman-teman yang masih SMA ataupun masih kuliah supaya punya pandangan harus apa investasi yang penting untuk diri kalian. Nah, gue Kumas Nagustiari, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.